gelas atau sloki atau cup feeder atau soft feeder bisa diberikan juga. Bunda harus meminta izin dan mengafirmasi setiap hari dengan kata-kata yang sama, dengan posisi dan perlekatan yang benar. Tidak disarankan sama sekali menggunakan botol susu dan DOT. Kemudian penggunaan DOT ini bisa menyebabkan maloklusi-gusi. Bayi akan mengalami bingung puting dan produksi ASI menurun. Hai Bunda, apa kabarnya? Bertemu kembali dengan saya Dr. Ameta Drupadi. Nah, kali ini saya akan membahas tentang persiapan kita akan mulai bekerja nih. Apalagi sekarang kondisi sudah mulai transisi dari WFH menjadi new normal. Nah, apa aja sih yang harus dipersiapkan seorang bunda yang menyusui untuk bisa bekerja meninggalkan bayinya? Nah, sekarang saya akan memberikan tips memberikan ASI perah jika ibu bekerja. Yang pertama, bayi sudah bisa menyusu langsung dengan posisi dan perlekatan yang benar. Nah, yang kedua, ayah, nenek, kakek, maupun pengasuh bayi dan seluruh keluarga serta lingkungan sekitar mendukung dalam pemberian ASI eksklusif dan dilanjut sampai 2 tahun. Kemudian yang ketiga, pemberian ASI perah mulai dilatih sejak 2 minggu sebelum bunda masuk kerja dengan dibimbing oleh dokter konselor laktasi terlebih dahulu. Nah, kenapa dikasih waktu 2 minggu? Karena bayi untuk belajar minum ASI perah dan juga pengasuh untuk memberikan ASI perah sama-sama belajar dahulu. Jadi 2 minggu itu adalah di minggu pertama misalnya kita lakukan 3 jam dulu per hari, misalnya jam 7 sampai jam 10 pagi, bayi bersama dengan pengasuh dan berlatih. Pemberian ASI perah ini tidak menggunakan DOT ya, jadi pemberian ASI perah ini bisa menggunakan gelas atau sloki, atau cup feeder, atau soft feeder bisa diberikan juga, atau pipet, atau sendok juga bisa diberikan. Nah, ini dilatih dulu dari sejak 2 minggu sebelum masuk kerja, supaya bayi dan pengasuh bisa berlatih terlebih dahulu. Nah, jangan lupa ya Bunda, ketika melatih bayi untuk minum dengan gelas, ketika awalnya Bunda harus memberikan afirmasi atau minta izin dulu kepada bayinya. Jadi, nanti dibiasakan ketika Bunda bekerja pun, ketika meninggalkan bayi, Bunda minta izin kepada bayinya. Jadi, misalnya berlatih dulu misalnya, "Hai nak, Bunda mau kerja ya, nanti kamu minum ASIP dengan Mbak menggunakan gelas." Nah, jadi Bunda harus meminta izin dan mengafirmasi setiap hari dengan kata-kata yang sama. Sehingga nanti lama-kelamaan bayi akan mendengar kata kerja, bayi tidak rewel lagi dan dia mau minum pakai gelas. Gitu. Nah, kemudian di minggu kedua itu waktu lebih panjang. Misalnya jam 7 sampai jam 1 siang. Itu dilatih bayi bersama pengasuh, berlatih minum, dan ketika lagi berlatih, ibu tidak satu ruangan dengan bayi ya, karena bayi ketika ada ibunya, dia kan mencium bau ibunya, mendengar jantung ibunya atau suara ibunya, maka dia tidak mau diberikan minum dengan media lain selain menyusu langsung. Jadi makanya ketika kita melatih bayi untuk minum, yang pertama Bunda minta izin dulu, nah yang kedua Bunda harus beda ruangan dengan bayi. Karena ini kan untuk latihan ketika nanti meninggalkan bayi ke kantor gitu, oke? Nah, yang minggu kedua jam 7 sampai jam 1. Nah, kemudian minggu ketiga sudah waktunya Bunda bekerja dari jam 7 sampai sore misalnya. Nah Bunda, pemberian ASI perah ini tidak disarankan sama sekali menggunakan botol susu dan DOT. Karena payudara tidak bisa dibandingkan dengan botol susu maupun DOT. Jadi, kalau bayi diberikan pakai DOT, akan menyebabkan bayi menjadi bingung puting. Ketika bayi bingung puting, akhirnya bayi akan lebih sering menyusu dengan DOT karena deras. Akhirnya lama-kelamaan produksi ASI Bunda berkurang karena kurangnya hisapan dari bayi. Kemudian penggunaan DOT ini bisa menyebabkan maloklusi-gusi. Jadi rahang bayi agak ke depan sehingga nanti ketika bayi tumbuh gigi, giginya agak tonggos ke depan. Kemudian bisa menyebabkan aspirasi
Jadi pada penggunaan DOT biasanya diberikan saat bayi tertidur, lama-kelamaan akan tersedak atau aspirasi. Dan juga karena puting DOT itu pendek, maka susu akan tergenang di rongga mulut sehingga dapat menyebabkan gigi bolong atau karies dentis. Dan bisa menyebabkan infeksi radang tenggorokan maupun radang telinga. Menjadi wanita karir bukan halangan untuk tetap memberikan ASI atau menyusui. Namun kendalanya bayi akan mengalami bingung puting dan produksi ASI menurun jika pemberian ASI perah menggunakan botol dan DOT. Jangan lupa selalu berdoa dan semangat mengasihi. Salam sayang selalu dari Dr. Ameta Drupadi. Dah.